Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Jamaluddin Akbar. Di sini saya sebagai moderator pada acara forum group discussion tentang menentukan ide peluang usaha. Nah, dan pada kali ini topiknya adalah itu tadi yang telah saya sampaikan, dan yang akan memimpin tentang grup discussion kali ini adalah dengan Saudara Adiksa Haris Anggoro. Halo, Saudara Adiksa Haris Anggoro. Gimana nih kabarnya? Apakah sudah siap memimpin diskusi pada siang hari ini? Siap, siap. Oke, karena dari fasilitator sudah siap dan sudah berkenan, maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Adiksa Haris Anggoro. Baik, saya mulai FGD pada hari ini dalam menentukan ide peluang usaha. Yang pertama, menurut rekan-rekan sekalian, apa yang membuat hidup kita menjadi sulit atau kurang nyaman? Apa yang orang rasakan sebagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan? Izin menjawab. Sebelumnya, saya Nabila. Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai identifikasi masalah atau kebutuhan. Menurut saya, permasalahan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kebutuhan finansial yang dimana kebutuhan tersebut dalam era sekarang sangatlah tinggi, sehingga tidak semua orang dapat mencukupi akan kebutuhan sehari-hari tersebut. Terima kasih. Izin menjawab, saya Melani. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang paling diperlukan adalah kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu, peluang usaha makanan dan minuman pasti akan selalu dicari oleh masyarakat. Izin menjawab, menurut saya kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu, agar dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, buat makanan dan minuman dengan harga terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari pendapat rekan-rekan sekalian yaitu kebutuhan paling dasar dari hidup manusia adalah makan dan minum. Manusia memerlukan makan dan minum untuk melakukan aktivitasnya agar dapat dijangkau oleh seluruh kalangan buat makanan dan minuman dengan harga terjangkau namun dengan kualitas yang baik. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang tren dan perubahan. Apa yang sedang tren saat ini, apa yang sedang naik daun, dan bagaimana Anda menemukan cara untuk memanfaatkan tren ini atau berinovasi dalam tren tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk mempelajari tren dan perubahan yang terjadi di masa kini adalah dari segi makanan ya. Dari segi makanan yang menjadi tren masa kini seperti es coklat, es kulkul, takoyaki, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik, menurut saya pribadi, tren saat ini sangat banyak, apalagi tren makanan itu sangat banyak. Namun saat ini es kulkul banyak diminati oleh hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Jawab, menurut saya sendiri, dan masa kini kebanyakan dikembangkan menjadi satu, seperti kreativitas dalam konteks pembuatan makanan agar menarik. Contohnya kue leker, jika dipadu dengan rasa yang asing akan menjadikan rasa yang unik dan juga enak. Baik, kesimpulannya yaitu tren makanan adalah perubahan preferensi makanan yang menjadi viral atau menjadi populer di kalangan masyarakat selama jangka waktu tertentu. Tren biasanya bertahan lama, dapat diidentifikasi dan dapat dijelaskan. Hal ini sering dibahas secara online melalui media sosial, majalah, atau TV. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkadang peluang bisnis dapat muncul dari kejadian sehari-hari, seperti perubahan dalam gaya hidup, pergeseran demografi, atau kebutuhan lokal yang belum terpenuhi.
Bagaimana pendapat hadirin sekalian? Permisi izin masuk, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Menurut pandangan saya terhadap observasi lingkungan sekitar cukup besar. Dari semisal kita mendirikan hasil usaha kita seperti keripik singkong, tetapi dari tempat yang satunya juga menjual produk yang sama dengan kita, sehingga terkadang orang pun menganggap hal tersebut adalah persaingan produk. Seperti itu. Bahwa menurut hasil persepsi saya, observasi lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh penting dalam dunia bisnis. Karena kan dalam dunia bisnis banyak terjadi persaingan tidak sehat antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, sehingga menciptakan hal yang mungkin tidak mengenakan. Observasi tersebut untuk mengetahui apakah tempat tersebut nyaman dan aman untuk dibuat bisnis. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Menurut saya, observasi lingkungan dapat dilakukan dengan mengamati atau membeli dagangan pesaing usaha untuk bahan evaluasi dan peningkatan mutu produk usaha. Fokus pada target pasar yaitu mahasiswa, karena kami adalah mahasiswa tentunya lebih banyak koneksi sesama teman mahasiswa yang dapat menciptakan peluang penjualan. Banyak mahasiswa di siang hari merasa gerah dan bad mood karena cuaca dan tugas-tugas yang banyak. Oleh karena itu, kami memilih berjualan es coklat karena es coklat itu menyegarkan dan dapat meningkatkan mood. Terima kasih. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meramalkan atau memprediksi dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Analisis lingkungan bisnis harus dilakukan agar dapat memetakan posisi bisnis yang sedang dijalani. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulan dari pendapat rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk menentukan target pasar. Fokus pada komunitas atau pasar tertentu yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Kita dapat menemukan peluang bisnis dengan menyediakan produk atau layanan spesifik untuk kelompok ini. Bagaimana cara para hadirin sekalian dalam menentukan target pasar? Baik. Peluang target pada minuman tren masa kini seperti es coklat dapat dilihat dari target masyarakat seperti dari kalangan mahasiswa. Mengapa? Dikarenakan banyaknya anak-anak remaja khususnya menyukai minuman tersebut, selain untuk meredakan dahaga juga membantu meningkatkan kemampuan fokus kepada mahasiswa itu juga. Terima kasih. Menjawab. Menurut saya, target penjualan jajanan kekinian dapat dilihat dari kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa, dikarenakan jajanan sekarang memiliki cita rasa yang unik, sehingga masyarakat dapat menikmati tren masa kini. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Fokus pada target pasar yaitu mahasiswa, karena kami adalah mahasiswa, tentunya lebih banyak koneksi sama teman. Mahasiswa dapat menciptakan peluang penjualan. Banyak mahasiswa di siang hari merasa gerah dan bad mood karena cuaca dan tugas-tugas yang banyak. Kami memilih berjualan es coklat karena menyegarkan dan dapat meningkatkan mood. Terima kasih. Kesimpulan dari pendapat hadirin sekalian yaitu minuman es coklat masih tren hingga sekarang. Banyak kalangan menyukai es coklat karena rasanya segar dan manis. Mahasiswa terutamanya juga banyak yang menyukai es coklat. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kreativitas dan pemikiran out of the box. Terkadang ide peluang bisnis yang paling menarik berasal dari kombinasi yang tidak biasa atau pengaplikasian yang baru terhadap konsep yang sudah ada.
Bagaimana cara hadirin sekalian menerapkan konsep out of the box ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya konsep out of the box sangatlah penting dan harus dilakukan dikarenakan di era masa kini konsep tersebut sangatlah wajar untuk digunakan, termasuk dalam konteks makanan. Makanan yang mengandung konsep out of the box seperti stik tempe, seperti itu. Izin menjawab, menurut saya es coklat bisa dikombinasikan dengan banyak makanan sehingga dapat lebih menarik. Contohnya dengan roti, es krim, susu, wafer, dan lain-lain. Namun sangat jarang es coklat dikombinasikan dengan es krim vanila, khususnya rasa coklat yang strong berbaur dengan rasa vanila yang soft akan menjadikan kombinasi rasa yang sempurna. Terima kasih. Izin menjawab, dari saya sendiri, konsep out of the box bisa juga diaplikasikan dalam makanan. Seperti cangkir biskuit yang dimana cangkir tersebut dibuat dari biskuit dan isinya diisi dengan minuman-minuman seperti kopi. Penggunaan konsep tersebut akan mengundang masyarakat untuk mencobanya dan yang pastinya akan menambah peminat. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, berpikir out of the box adalah bagaimana kita dapat berpikir dari sudut pandang yang lain sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, biasanya dari cara berpikir seperti itu, kamu akan mendapatkan ide yang baru, seperti yang sudah para hadirin sampaikan. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu bagaimana sih Anda mengembangkan bisnis berdasarkan pada apa yang Anda kuasai. Kombinasikan keterampilan Anda dengan peluang pasar. Baik, permisi, izin masuk sebelumnya. Dalam dunia bisnis harus kita kembangkan karena dari situlah awal mula jual bisnis yang kita kembangkan menjadi laku. Mungkin seperti itu. Baik, izin menjawab. Dari saya pribadi, saya berminat pada bisnis food and beverage, namun belum memiliki cukup keterampilan dan pengalaman, sehingga dapat dimulai dari membuat produk yang mudah terlebih dahulu, namun disukai oleh banyak kalangan, seperti minuman es ini. Terima kasih. Izin menjawab, menurut pendapat saya sendiri, keterampilan produk sangatlah berdampak besar dalam merebut bisnis. Seperti contoh pengolahan kopi dengan topping kue donat. Akan tetapi dari hasil evaluasi banyak berkumpul pro dan kontra yang dalam tersebut jadi hal yang wajar bagi bisnis. Baik, kesimpulannya yaitu keterampilan dan minat wirausaha diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis karena seorang wirausaha merupakan jantung dari usaha yang dijalankan. Keterampilan yang dimiliki wirausaha akan menjadikan usaha yang dijalankannya berkembang dan sukses. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang konkurensi. Apakah ada orang atau perusahaan lain yang sudah menjalankan bisnis serupa? Apa yang bisa Anda tawarkan yang berbeda atau lebih baik? Baik, izin menjawab. Menjalankan bisnis yang serupa bagi saya itu wajar dan pastinya bisnis yang dibuat dalam perusahaan satu dengan perusahaan yang lain akan membuat ciri khas yang berbeda. Seperti contoh es coklat. Es coklat banyak yang menjual tetapi akan berbeda rasa dari toko-toko yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Menurut saya, es coklat dapat menjadi suatu produk yang memiliki potensi cukup baik, namun banyak bisnis yang sudah berjualan produk ini terlebih dahulu dan lebih terkenal. Untuk membedakannya dengan es coklat di bisnis lain, kita menggunakan rasa coklat yang strong dengan harga yang terjangkau tentunya. Terima kasih. Izin menjawab, dari saya sendiri penjualan bisnis serupa tidak menjadi permasalahan yang besar dan yang pasti
setiap produk bisnis akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda sehingga orang tersebut pasti mudah untuk membelinya. Apakah itu dari produk bisnis A ataupun dari produk bisnis B? Terima kasih. Baik, kesimpulannya yaitu untuk menganalisis kompetitor bisa dilakukan melalui analisis SWOT terhadap bisnis kamu dan bisnis kompetitor. Lalu buatlah perbedaan yang unggul untuk bisnis kamu, diperlukan sikap yang tidak menyepelekan setiap kompetitor, baik bisnis besar maupun kecil. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penggunaan teknologi. Apakah ada cara untuk memanfaatkan teknologi baru untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi baru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk era masa kini ya, teknologi sangatlah berkembang dengan pesat. Dari setiap pebisnis pasti membutuhkan teknologi tersebut untuk kebutuhan, mulai dari kebutuhan produksi hingga kebutuhan pemasaran. Seperti itu. Baik, izin menjawab. Teknologi saat ini berkembang cukup pesat. Banyak yang bisa dilakukan melalui kecanggihan teknologi. Salah satunya penggunaan media sosial. Hampir setiap orang pasti memiliki setidaknya satu media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan media sosial tersebut, kita bisa memperkenalkan dan mempromosikan produk kita ke masyarakat umum. Terima kasih. Izin menjawab, menurut saya sendiri solusi baru dalam penggunaan teknologi ini dari dunia bisnis adalah dengan memanfaatkan digital dengan baik dan secara optimal. Misal kita membuat suatu produk yang dimana produk tersebut harus dipromosikan. Nah, bisa juga kita mempromosikan lewat sosial media dengan mempromosikan menggunakan kata-kata yang positif dan dapat menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya yaitu teknologi membantu meningkatkan efisiensi sistem, produk, dan layanan. Ini membantu melacak dan menyederhanakan proses, memelihara aliran data, dan mengelola kontak dan catatan karyawan. Faktanya peningkatan efisiensi dalam operasional ini membantu mengurangi biaya serta memungkinkan bisnis berkembang pesat. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang riset pasar. Untuk melakukan riset pasar, kita perlu memahami permintaan dan potensi pasar untuk ide bisnis Anda. Apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi? Bagaimana ukuran pasar potensialnya? Bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, untuk kebutuhan yang belum terpenuhi masih ada. Seperti contohnya, masih belum dapat menyablon secara penuh pada gelas cup yang kita buat untuk menjual es coklat dan tingginya harga bahan yang kita cari. Seperti mungkin dari segi kualitas bahan-bahan yang kita dapatkan itu kan pasti mahal juga harganya, seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Hasil riset pasar menyatakan kalau konsumen es coklat terdapat banyak mulai dari berbagai kalangan, dan sebagian besar dari konsumen menyukai dark coklat serta roti yang lembut untuk cocolannya. Terima kasih. Izin menjawab, menurut saya sendiri ukuran pasar potensial dapat dilihat dari para konsumen dan para konsumenlah yang bisa menilai tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Benar sekali, proses riset pasar adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus memperhatikan sejumlah persoalan terkait objek-objek penelitian agar mampu memberikan data atau informasi dengan benar, dengan cara menentukan terlebih dahulu target pelanggan, target pasar, dan kompetitor. Mungkin sekian pada FGD kita hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada fasilitator kami, Adisa Haris, karena telah memimpin jalannya forum group discussion pada siang kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada Kak Melani, Kak Nabila, dan juga Kak Akbar. Semoga forum group discussion kita pada kali ini bisa membuat kita lebih maju di masa depan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Sekian dari saya, Muhammad Jamaluddin Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.